sebelum beliau menyampaikan ceramahnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati semua yang hadir di tempat ini, daripada pimpinan pondok pesantren dan juga asatidz yang hadir, para pejabat semua, para guru, para santri, santriwati, begitu juga para wali santri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi yang disampaikan oleh Bapak pejabat tentang beasiswa ke Tarim itu luar biasa. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam talabul ilm itu harus hati-hati. Bagi semua santri yang ada di sini, semua santriwati yang ada di sini, begitu juga nanti yang akan belajar insyaallah di Tarim, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini akan memasukkanmu ke dalam surga atau memasukkanmu ke dalam neraka. Yang ikhlas dalam talabul ilm insyaallah masuk ke dalam surga. Yang tidak ikhlas dalam talabul ilm bisa masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man talabal ilm liyujariya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat para ulama. Ini hati-hati. Banyak gak sekarang ini orang yang suka debat? Bahkan baru ilmunya sedikit, kemudian sudah mendebat ulama-ulama besar. Habib ini salah, syekh itu salah, kiai ini salah, pondok ini salah, padahal ilmunya baru sedikit. Kemudian memberanikan diri untuk mendebat para ulama, baik secara langsung atau secara tidak langsung yang tersebar sekarang di media sosial. Itu dihindari. Jangan sampai ada salah satu daripada santri pondok pesantren Babus Salam ini yang tujuannya seperti itu, menuntut ilmu untuk mendebat para ulama. Itu dijauhi. Yang kedua, man talabal ilm, kata Rasulullah, liyumariya bihis sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-ngolok orang-orang yang bodoh, dalam arti sombong dengan ilmunya, bahwa aku lebih baik daripadanya, aku lebih saleh daripadanya, aku lebih alim daripadanya. Hati-hati. Tidak ada yang pernah mengatakan ana khairun minhu kecuali iblis. Betul atau tidak? Kalimat aku lebih baik daripadanya itu tidak pernah ada yang mengatakannya kecuali iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga jangan sampai seorang di antara kita menuntut ilmu dengan tujuan yang kedua yang buruk itu, untuk meremehkan, untuk merendahkan, untuk mengolok-ngolok orang-orang yang bodoh. Akan tapi orang yang jahil, orang yang bodoh itu dirangkul agar bisa juga menuntut ilmu. Yang ketiga dan terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilm liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya,
agar dipandang, agar terkenal. Kalau dipandang dia senang, kalau terkenal dia senang. Kalau nggak dipandang dia sedih, kalau nggak terkenal dia sedih. Jangan sampai seperti itu. Tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilm ini, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita. Jadi, kata Rasulullah tadi, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat para ulama atau untuk mengolok-ngolok orang-orang yang bodoh, atau dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Rugi atau tidak rugi? Berapa lama antum talabul ilm di Babus Salam? Berapa lama? 7 tahun. 7 tahun di Babus Salam. Nanti tambah lagi di Tarim 4 tahun atau 5 tahun, terserah. Mau sampai 10 tahun silahkan, mau sampai mati di sana silahkan. Akan tapi kalau sudah lama bertahun-tahun talabul ilm, kemudian niatnya tidak baik, bahaya. Bahaya. Ada ancaman dari Rasulullah, bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Akan tapi jikalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia juga di alamil barzakh, begitu juga di akhirat nanti bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita selalu ikhlas dalam talabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah, para ulama, para habaib, para tuan guru, wabil khusus kepada khadim mudir Pondok Pesantren Babus Salam Haji Husein, yang insyaallah Huseini, yang insyaallah senantiasa diberi istiqomah oleh Allah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Jawilah, Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, dan segenap para tuan guru yang hadir, para asatidz Pondok Pesantren Babis Salam, yang insyaallah senantiasa diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer, Polri, yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Para hadirin hadirat
santri santriwati Pondok Pesantren Babus Salam, wali santri wali santriwati Pondok Pesantren Babus Salam, dan segenap para hadirin yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah, mendapat keberkahan bulan Maulid, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati hari termulia buat kita umat Nabi Muhammad, yaitu hari lahirnya beliau Rasulullah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memilih kita, menjadikan kita umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semuanya menjadi afdalul ummah, khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini dari keberkahan lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondong umat Nabi Muhammad merayakan, memperingati lahirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan insya Allah yang bahagia, yang senang atas lahirnya Rasulullah kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad. Siapa yang tidak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad? Dalam riwayat, jangan lagi yang beriman, Abu Lahab yang gak beriman aja bahagia dengan lahirnya Nabi, walaupun cuma sekali seumur hidup. Pas dapat kabar anak Abdullah saudaranya lahir, bahagia Abu Lahab, saking bahagianya Masya Allah. Thuwaibah, budaknya yang memberi kabar, dibebaskan di malam 12 Rabiul Awal. Dan kebahagiaan Abu Lahab tidak sia-sia. Walaupun sudah dimurkai Allah, dilaknat, dicaci, bahkan di satu surat Allah memurkainya, tetap Allah nggak lupakan kebahagiaan Abu Lahab atas lahirnya Nabi Muhammad dengan diringankan siksanya setiap Senin, tiada lain karena keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau ini yang Allah berikan buat orang kafir yang musuhnya Nabi Muhammad, bagaimana dengan orang yang cinta dan beriman mengikuti jalan Nabi Muhammad, kemudian berkumpul di majelis memperingati lahirnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka insya Allah kita yang hadir di majelis mulia ini, semuanya kebahagiaan kita tidak akan sia-sia, akan membuahkan syafaat Nabi Muhammad dan kebersamaan bersama Nabi Muhammad kelak nanti di surga Allah. Amin Allahumma. Orang Banjar jangan diajarin peringatan Maulid Nabi, hadirin. Ulun ke Banjar itu sudah dari sekitar 20 tahun yang lalu. Kalau sudah peringatan Maulid Nabi, tidak ada di Nusantara ini yang lebih meriah dari Banjarmasin dan sekitarnya, Kalimantan Selatan. Macam-macam bentuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi di sini. Dan yang pasti nggak pernah terlupakan, buah-buahan itu Masya Allah berlimpah ruah. Walaupun kadang orang Banjar kada tahu tujuan buah-buahan ini apa. Satu guru bercerita kepada ulun, para sesepuh orang Banjar kalau peringatan Maulid yang panen salak bawa salaknya,
Yang panen semangka bawa semangkanya, berkumpul, kemudian masjid penuh dengan buah-buahan, dan mereka berkeyakinan semua kenikmatan ini kada akan pernah datang kalau tidak ada wujud Nabi besar Muhammad. Ya, jadi ada makna dan maksudnya. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Musa tanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya laulahu ma khalaqtuka ya Adam wa ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak ciptakan engkau wahai Adam. Manusia ini enggak diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Semua kenikmatan ini datang berkatnya beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan lagi itu ditinggal. Kalau sudah maulid ini yang panen semangka bawa, ada yang panen pisang gitu bawa, ada yang panen sawit bawa ke sini sawitnya, ada yang panen batu bara juga bawa ke sini. Masya Allah, asal jangan yang panen tebu bawa ke sini tebunya. Masya Allah, panjang-panjang begitu hadirin. Itu semua hadirin peluapan kebahagiaan. Ntar kalau sudah mereka yang panen semangka makan salaknya orang, yang punya salak makan semangka, bahagia majelis tersebut. Kenapa harus bahagia? Karena mengingat lahirnya Nabi besar Muhammad. Khususnya untuk anak kecil-kecil di Banjar itu biasanya ada benangnya itu, terus dikasih buah melati itu. Nanti kalau sudah berebut berkah, pelatinya itu wangi. Ada riwayat orang yang hadir majelis maulid Nabi, terus wanginya itu nggak hilang, sampai rumah pun tetap malaikat beristighfar buat orang yang hadir majelis dan orang-orang yang mempunyai bekas hadir di majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dikasih melati biar wangi. Makanya kalau seperti ini harus wangi, keluar itu bekas wanginya ada, itu istighfar malaikat kada berhenti. Ini orang Kalimantan itu mestinya banyak kayu garu, dikasih sama Allah kayu garu, kada dibakar, yang bakar orang Arab sama Cina. Ya, ini kayu garu ini mahal. Mestinya orang-orang sini bakar garu. Ya. Yang banyak, kalau perlu sepohon-pohonnya dibakar semua di sini. Biar semua yang hadir baunya harum, bau wangi, mendapatkan keberkahan maulid Nabi Muhammad. Itu kalau yang buat maulid orang biasa. Kalau orang-orang kaya, bos-bos batu bara biasanya, itu yang namanya melati ditambah uang 20 ribuan. Berebut anak-anak pas mahalul qiyam, ya Nabi rebut. Tahu nggak, pulang dari situ bilang ke bapaknya, Bapak kapan maulid Nabi? Kapan ada maulid lagi? Mereka bahagia dengan maulid Nabi Muhammad. Insya Allah bagus salam tahun depan di sini ada benangnya, ada uangnya, merah-merah. Jangan lagi pian, ulun ikut berebut. Hadirin yang dimuliakan oleh, ini semua buat apa? Peluapan kegembiraan atas lahirnya beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di tengah-tengah peringatan maulid Nabi ada pengajian menceritakan bagaimana dahulu akhlak beliau Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad, agar yang hadir semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di siang hari yang mulia ini Syekh Farhan tadi telah menyampaikan kepada kita, khususnya untuk para santri-santriwati, mereka ini penerus perjuangan Nabi, bahkan mereka pewaris Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imam Al-Mawardi dalam lamiyahnya beliau berkata, utlubul ilma wala taksal
fama ab'adal khairi ala ahlil kasal. Tuntut ilmu jangan males, kebaikan jauh untuk santri yang malas. Ulun terus terang lebih pilih pelihara kambing daripada santri malas. Kambing bisa dijual, pian ini la yusminu wa la yughni min ju', nggak manfaat, makannya banyak, ilmunya nggak ada. Tuntut ilmu yang serius, yang sabar, jadi keluar dari pesantren jadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kada ada orang yang sukses dalam menuntut ilmu kecuali yang serius, yang mujtahid, yang niatnya ikhlas sebagaimana tadi disampaikan. Fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Luruskan dulu niat nuntut ilmu. Nah, santri itu kalau mau nuntut ilmu syaratnya satu, cinta, ta'alluq hatinya dengan Nabi Muhammad. Kada ada santri sukses idolanya bukan Nabi Muhammad, malah Ronaldo. Idolanya Messi. Ada lagi yang idolanya Masya Allah orang-orang banji-banji LGBT. Orang dilaknat, dikutuk sama Allah, diidolakan santri. Ini santri kelihatannya sinting kada waras. Santri itu hadirin kalau cinta sama Nabi, nuntut ilmunya gampang. Dulu di Rubat Darin ada orang Indonesia ngaji di zamannya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Salim, ayahnya Habib Hasan. Zaman dulu kada ada telepon, kada ada internet. Jadi kalau kalau mau ngasih kabar itu pakai surat. Ada santri itu kada betah pengen pulang, pengen nikah. Belajar kada masuk-masuk. Udah lebih baik pulang aja. Nikah, kerja, udah capek nuntut ilmu di sini. Datang ke Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kemudian mengadu mengeluh, Habib, ulun kada pintar-pintar, kada masuk-masuk, kelihatannya ulun sudah waktunya nikah. Ulun izin mau pulang. Kata Habib Abdullah bin Umar, namamu siapa? Fulan bin Fulan. Bentar, ada surat dari ibumu yang belum aku berikan. Masuk, surat dari ibunya diberikan. Baca. Surat ibunya 5 lembar hadirin. Bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, alhamdulillah, gimana kabarnya, ini. Dibaca 5 lembar di hadapan Habib Abdullah. Kemudian Habib Abdullah tanya, gimana, sudah dibaca? Sudah Habib, gimana? Alhamdulillah, bapak ibu sehat walafiat. Pertama, kakak saya sudah lulus, sudah wisuda. Adik saya sekarang sudah alhamdulillah masuk SMA. Dan alhamdulillah ayah saya sekarang nikah lagi Habib, alhamdulillah. Ibu saya juga alhamdulillah punya anak lagi kecil. Tetangga saya yang ini juga masuk pondok pesantren. Ini 5 lembar hafal. Ditanya, lu kok bisa langsung hafal? Kalau hadis kada hafal-hafal. Bingung dia, iya Habib ya, kok bisa hafal ulun ya? Nah, tahu nggak bedanya? Baca hadis tanpa rindu dan cinta kepada Nabi, kada hafal-hafal. Baca surat ibumu, rindu dengan ibu, cinta dengan ibu, langsung hafal. Makanya santri harus ada cinta kepada Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Umar Syatiri punya murid namanya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid yang pegang Rubat di Inab. Itu kalau santri belajar ke Sidin mensyaratkan santri yang belajar 40 hari sekali harus mimpi berjumpa dengan Nabi. Kalau kada mimpi bukan santri. Sekarang kiainya aja kada mimpi, Habibnya kada mimpi hadirin. Kenapa beliau mensyaratkan seperti itu? Karena percuma santri hatinya mengidolakan, mencintai yang selain Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri-santri harus betul-betul mengkosongkan hati dan takzimnya kepada ahli dunia, kepada orang-orang yang kada jelas, apalagi orang ahli maksiat. Hilangin. Kalau sudah cinta, sunnahnya hebat. Man
ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku itu berarti cinta. Makanya santri kada lepas dari siwak. Santri sekarang siwak hilang, Cisamsu yang ada. Merokok mau jadi santri gimana hadirin? Santri itu bersih, pakai siwak, sunnah Nabi dilakukan, masuk masjid kaki kanan, keluar kiri, itu santri. Tapi kalau sudah santri jauh dari sunnah Nabi Muhammad, kada ada baiknya. Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, orang mau nuntut ilmu kepada beliau, tapi maaf nggak bangun malam untuk ibadah, beliau usir. Kada pantas ilmu buat santri yang kada bangun di tengah malam. Kalau Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan, talibul ilm walam yagumil lail fanfud yadaika minhu. Santri kada bangun di tengah malam ibadah, lepas tangan kau dari dia. Nggak ada manfaatnya santri seperti itu. Ini santri Babu Salam, Masya Allah, kada pernah ketinggalan bangun malam. Kalau pas bangun malamnya bareng sama Liverpool, Manchester United, Arsenal, Masya Allah, Qiyamul Lail. Tapi kalau mau ibadah, nah ini hadirin, maka santri harus cinta kepada beliau baginda Muhammad. Kalau santri kurang cinta, yang diharapkan cinta sama Nabi Muhammad siapa? Penjual bakso, penjual soto Banjar. Dia mau jadi penerus Nabi, penghidup sunnah Nabi, sulit hadirin. Yang pantas para santri, para penuntut ilmu, ini yang diharapkan. Santri kalau Jumat kada pakai imamah, terus yang mau pakai imamah sunnah Nabi ini siapa? Oh saya nggak mau Habib, saya tawadhu. Emang Nabi kada tawadhu? Guru Zaini kada tawadhu? Tapi saya belum pantas, mau pantas kada pantas, itu sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah kalau bukan para santri? Nanti kalau orang di luar pakai imamah, pian ribut. Ini kada punya ilmu, pakai imamah. Jangan ribut, pian punya ilmu kada pakai imamah. Makanya itu, hidupkan sunnah Nabi. Itu sebagai bukti kecintaan kita semua kepada beliau baginda Muhammad SAW. Tapi yang paling penting untuk para santri dan kita umat Nabi Muhammad saat ini, menauladani Rasulullah di hal yang terpenting. Apa itu? Akhlak. Santri harus punya akhlak. Akhlak sama gurunya nomor satu, dan kemudian akhlak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Santri itu katanya ulama, arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmuhu. Yang mengangkat derajat manusia itu 4 hal, walaupun ilmunya sedikit. Pian di sini belajar, ilmunya sedikit. Tapi kalau punya 4 hal ini, pian diangkat kedudukannya oleh Allah. Apa itu? Kata ulama, yang pertama akhlak. Akhlak. Akhlak itu katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas 2. Yang pertama, berucap kata-kata yang baik. Kalau ngomong kada kotor. Makanya saya paling tidak suka kalau ada ulama ceramah omongannya kotor, jorok. Itu nggak ngajarin umat Nabi, malah ngerusak umat Nabi Muhammad. Kada boleh hadirin. Nabi Muhammad itu kalau ngomong halus dan pilih kata-kata yang baik. Ini kita hadir di majelis, kita undang Habib, kita undang Kiai, kita undang guru yang harus mengajarkan akhlak karimah dengan yang hadir. Ini kada. Habibnya ngomongnya kada karu-karuan, ngomongnya jorok, urusan diranjang, disampaikan. Di sini ada anak kecil-kecil, ada santri, ya Allah. Terus yang mau ajarin akhlak siapa hadirin? Nabi itu kalau ngomong pilih kata-kata yang nggak jorok. Coba lihat Nabi Muhammad ditanya,
Ya Rasulullah, laki-laki perempuan kalau kumpul malam hari itu nanti wajib mandi atau tidak? Jawaban Nabi, lihat. Apa Rasulullah menjawab? Idal taqal khitanani falyartasil. Tempat khitan kalau ketemu wajib mandi. Halus Nabi. Tempat khitan nyebut nama kok, kemaluan kada mau. Ini ada Habib, Masya Allah, supaya laku keras sebut nama-nama seperti itu. Kada usah diundang, yang dosa yang ngomong dan yang ngundang juga dosa. Kenapa? Ngerusak akhlak Nabi. Kita ini belajar untuk bagaimana berakhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasul kada pernah mencaci maki. Jangan pula undang Habib yang suka caci maki, ceramah, Masya Allah, hewan satu kebun binatang disebut semua. Anjing, babi, buaya, Masya Allah. Ini apa hadirin? Akhlak Nabi kemana? Linul kalam. Nabi itu kalau ngomong enak didengar. Pilih lafat-lafat yang baik, yang sopan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ingat, santri, Babu Salam, saya ingetin, kalau jadi dai nanti, jadi ustadz nanti, pilih kata-kata yang baik kalau ceramah. Jangan supaya laku keras, menertawakan orang. Kalau mau menertawakan orang udah jangan jadi ulama, jadi ahli ketoprak, wayang orang, pelawak aja enak sudah. Kalau mau jadi ulama, ajarkan akhlak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wal basyashah, akhlak yang baik itu senyum, murah senyum. Masya Allah, kalau bapak-bapak ini biasanya alhamdulillah murah senyum. Asal kalau ada perempuan yang bening-bening itu senyum dengan pribadi, dengan langsung otomatis. Nih, senyum itu mengungkapkan bersihnya hati. Nabi itu katanya ulama, katanya sahabat, ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Aku kada pernah lihat orang yang lebih banyak senyumnya dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu senyum, mau tanggal muda, mau tanggal tua, kada pernah lepas senyum. Kalau kita senyumnya tanggal muda, tanggal tua, sulit mau senyum hadirin. Apalagi nanti Masya Allah bensin naik, senyum berkurang, beras naik, Masya Allah. Ini semuanya pada naik hadirin. Karena tahu kalau di Plehari sini, di Asem-Asem ini udah naik apa tidak. Kalau di Jawa itu hadirin, bensin naik, beras naik, minyak naik, gula naik. Yang kada naik cuma satu, amplopnya kiai kada naik-naik hadirin. Ulun tanya sama yang ngundang, amplop kada naik kenapa? Jawabannya, Habib kan ajarkan kita istiqomah. Kalau ulun naikkan kada istiqomah ulun. Oh iya, pinter. Semoga santri yang seperti ini tidak panjang umur hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, senyum, senyum. Nabi itu murah senyum. Kalau kita banyak senyum, itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang penting itu akhlak. Yang kedua, hilim, kada gampang emosi, kada gampang marah. Hilim. Orang itu kalau suka marah, derajatnya rendah. Orang sulit marah, bisa menahan marah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Tuh lihat hadirin, santri hati-hati, ulama hati-hati. Apalagi ingat-ingat, ini tadi sudah mau dekat-dekat 2024. Orang-orang punya kepentingan itu banyak. Partai-partai punya kepentingan, calon-calon presiden punya kepentingan. Pian gimana menghadapi ini semua? Kada usah ikut campur, mau coblos-coblos terserah. Tapi kada usah ikut campur, ikut-ikutan, berseteru, berantem, urusan-urusan yang nggak manfaat. Yang presiden siapapun tetep pian kayak gini aja. Ulun
Ulun lihat kemarin 2019 ribut umat Islam, sebar hoax sana, sebar hoax, berantem di tempat saya, mau besanan, mau nikahin anak satu sama lain, mau besanan batal gara-gara tahu calonnya 01 sedangkan dia 02. Batal kada jadi nikah. Setelah batal kada jadi nikah, subhanallah 01 naik, menterinya 02. Yang besanan sudah kadung batal hadirin. Jangan terlalu dibawa serius. Pian pelajari kada apa-apa, coblos dengan akal dan nurani, selesai. Tapi jangan sampai menjadi sebab permusuhan di antara kita umat Islam. Nggak usah hadirin. Kalau pian mau ikut prinsip ulun gampang. Ulun ini kalau prinsip pilih presiden itu gampang. Ya Allah yang baik kasih menang ya Rabb. Menangkan yang baik ya Allah. Udah doa itu coblos, ya Allah yang menang yang baik. Doa sama Allah. Kalau yang naik bukan yang baik, pasti berbuat zalim. Kalau zalim, rakyatnya mazlum, rakyatnya dizalimi. Kalau rakyatnya dizalimi, doanya orang dizalimi mustajab, doakan lagi. Ya Allah, nggak taunya pemimpin yang saya pilih kada baik. Taubatkan ya Allah, beri hidayah ya Allah. Insya Allah jadi baik. Kalau masih kada baik, ini orang dizalimi banyak. Kada usah demo, kada usah marah-marah. Doa aja ya Allah. Majelis seperti ini, Allahumma aslih wulatana. Khutbah Jumat, Allahumma aslih wulatana. Perbaiki ya Allah, presiden kami perbaiki ya Allah. Kalau masih kada baik, Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi hala salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, jangan kau binasakan kami, binasakan orang-orang yang merugikan kebaikan umat Islam dan Islam. Alias ya Allah, pian suruh Israel jemput aja ya Allah. Kau dah usah lama-lama ya Allah. Kalau memang merugikan kami umat Islam dan dia tidak bisa didoakan, udah bismillah, game over. Sudah doanya orang terzalimi. Tapi kalau dia baik, ya keadaan akan diijabahi oleh Allah. Loh, tapi gimana? Udah, jangan kalian terbawa fitnah. Buat santai aja hadirin. Karena kita dibuat emosi, buat marah. Waduh, ini urusannya sama agama, yang satu sama lain kasih dalil-dalil. Saya masih ingat zaman pemilu dulu masih ada partai 3 itu. Itu ulama-ulama di balik partai itu semua punya dalil. Yang pertama mempunyai dalil coblos yang gambar Ka'bah P3. Kenapa? Karena awwalu baitin wudi'a linnas, pertama kali rumah yang ditentukan oleh Allah di Makkah yang ada di Ka'bah sana adalah Ka'bah. Umat Islam menghadap Ka'bah sholatnya. Kalau tidak coblos Ka'bah berarti tidak Islam. Itu dalil nomor 1. Nomor 2, punya ulama ngasih dalil coblos yang pohon beringin. Karena nyoblos itu berarti membaiat. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran berfirman, walladzina yubayi'unaka tahta syajarah, merekalah yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka harus yang di bawah pohon beringin Golkar. Ada dalilnya nomor 2 hadirin. Yang bingung nomor 3. Ini banteng ini dalilnya di mana hadirin? Kada ada dalilnya banteng di Al-Quran. Tanya kiai-kiai, ini sudah keluar dalil ayat ini udah keluar dalil ayat ini. Ulun gak ada ini di Quran. Oh sabar, senang dalilnya lebih banyak dari Ka'bah, lebih banyak daripada pohon. Apa? Surat yang paling panjang di Al-Quran, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Iya, sapi betina. Sapi betina. Lah sapi itu dalam bahasa Arab itu bisa nyambung semua. Banteng itu semua. Betina lagi. Kan Megawati betina hadirin. Dalilnya ada juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi semua ngeluarin dalil hadirin Al-Quran.
Ini agama dipermainkan untuk kepentingan sesaat, kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan gampang dipancing kemarahan. Orang santri itu helim. Coba lihat, guru-guru diskumpul di Darussalam, di Pamangki, itu sabar-sabar, kadang suka marah, heling. Karena apa? Karena santri kalau bisa mengendalikan emosi, itu baru berhasil. Itu namanya santri. Yang ketiga, kata Nabi, katanya ulama, yang mengangkat derajat orang itu tawadhu, rendah hati. Santri keluar dari pesantren rendah hati. Jangan seperti yang dikatakan Syekh Farhan, keluar dari pesantren debat sana, salahkan sana, orang mau dimasukkan neraka semua. Kayak dia saja yang ada di surga. Iya hadirin, belajar kitab baru berapa semuanya disalahkan. Tidak ada yang namanya tawadhu'nya, tidak ada yang namanya rendah hatinya. Santri itu lulus kalau rendah hati. Kalau kada rendah hati, belum lulus, suruh pondok terus. Kapan kalau masih belum tawadhu, masih sombong, ya udah jangan dikeluarkan dari pesantren, biar dikubur aja di pesantren itu. Santri keluar tawadhu, rendah hati, merasa dirinya tidak lebih baik dari siapapun. Inilah santri sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tawadhu, hadirin. Nabi Muhammad itu tawadhu. Bukan tawadhu'nya seperti orang sekarang, lebih hebat lagi. Beliau Nabi Muhammad itu presiden. Dalam maulid disebutkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang, yang ngundang itu miskin, hadirin, beliau datang pertama. Ada nggak presiden kayak gitu? Undangannya orang miskin, belum ada orang yang datang, beliau datang duluan. Ada usah presiden, gubernur, ada nggak yang kayak gitu? Udah kada usah gitu, wali kota, bupati, ada nggak yang orang miskin didatangin pertama kali? Ada, kalau masih calon. Kalau udah jadi beda lagi acaranya, hadirin. Nabi Muhammad itu tawadhu, rendah hati sampai sebegitunya. Nah kalau kita jangan lagi pian, ulun aja hadirin, masya Allah. Undangan kalau yang ngundang orang miskin, digigit nyamuk aja kada berangkat ulun. Kenapa? Sakit. Iya, hujan rintik-rintik hujan, kada jadi berangkat. Kalau yang ngundang orang miskin, pasti taunya makanannya nasi kuning. Tapi kalau sudah yang ngundang orang kaya, mau hujan deras, mau petir halilintar menyambar, tetap berangkat hadirin. Naik motor pun jalan, karena pasti kebuli yang datang itu. Nih, kalau diundang orang miskin sudah iya kadang-kadang. Terus tahu-tahu diundang orang kaya yang amplopnya coklat, hadirin, batal hadirin. Kenapa? Ya ini bukan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tawadhu, rendah hati, nggak pernah. Padahal beliau pemimpinnya Nabi dan Rasul, sebab wujudnya alam semesta. Tapi beliau kalau berjalan pun yamsuna alal ardi hauna. Beliau jalannya pun merunduk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu santri kada boleh sombong, apalagi sampai mengkafirkan orang, menyalahkan, membid'ahkan orang tanpa tahu dalil yang benar, agar dia itu nantinya mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Terakhir, santri harus punya sifat sakhok, dermawan. Nabi itu loh dermawan. Nabi itu hebat hadirin, dermawannya orang itu Nabi. Sampai meninggal kada tinggalin apa-apa hadirin. Sahabat pada kaya-kaya, nabinya enggak punya satu gunung domba, dihadiahkan satu kampung. Kata orang kampung, berimanlah kau kepada Nabi Muhammad, itu Nabi kada takut melarat, kada takut miskin. Dermawan. Makanya syaratnya santri harus dermawan, apalagi syaratnya ulama. Masya Allah, ada ulama yang Masya Allah terima amplop terus kada pernah keluar. Kemana keluarnya uang? Bantu orang.
Ini yang namanya dakwah bukan untuk cuma cari uang, tapi beramal yang dengan amal soleh, berkhidmah dengan agamanya Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dermawan itu orang yang yakin akhirat, orang pelit itu orang yang ragu dengan akhirat. Orang kalau pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang pelit yang doain mati banyak, apalagi udah pelit istrinya cantik. Masya Allah hadirin, satu kampung doakan karena menunggu jandanya hadirin. Ya, ini ada orang pelit makan di warung sedikit tempe tahu selesai. Kalau makan sedikit, ntar bawa pulang untuk anak istrinya tempe tahu. Nggak pernah beli telur aja mahal. Beli ayam gak pernah. Pokoknya orangnya ngirit, pelit. Suatu kali ke warung makan, subhanallah, yang di warung itu ada satu anak muda makannya semua, empalnya dimakan, ayamnya, telurnya 3. Pasti orang kaya ini. Tanya, kamu pekerjaanmu apa? Jawabannya, saya pengangguran. Pengangguran makannya seperti ini? Iya, kebetulan saya baru nikah dapat janda kaya raya. Akhirnya alhamdulillah subur keuangan saya. Langsung mikir, ya Allah, kalau saya mati istri saya janda, dinikahin laki-laki bisa seperti ini hadirin. Langsung pulang bawa telur, bawa ayam sepiring dibawa pulang. Sampai di rumah dikasihkan istri, anak istrinya bingung. Pak, kita 20 tahun nikah kada pernah seperti ini. Kata suaminya, udah makan aja mumpung pian belum jadi janda. Ya, orang itu mesti yang dermawan hadirin. Hadirin, khususnya untuk pondok-pondok pesantren, titip-titip ini pondok pesantren, para pejabat, Masya Allah, saya senang dengar tadi itu kasih beasiswa untuk santri Babus Salam bisa ke Tarim, ini istimewa ini. Saya dukung dan saya doakan. Tapi selain itu juga bangunannya diperhatikan agar bisa mencetak orang-orang yang setara dengan yang nantinya keluaran dari Tarim. Ini pondok-pondok pesantren diperhatikan, masjid-masjid diperhatikan. Sebab para pejabat itu kalau selesai menjabat, nikmat melihat apa yang telah dia bangun, khususnya pondok pesantren, masjid. Kalau diskotik, bangun diskotik, ngasih izin pabrik miras, ngasih izin diskotik. Ketika dia udah nggak jabat, ya Allah menyesal, kenapa ulun kasih izin. Akhirnya orang rusak di situ, orang nggak benar di situ. Tapi kalau pesantren, kalau ini seneng hatinya. Pian juga begitu, yang dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah, ini yang kaya-kaya yang hadir. Semua ulun doakan yang kaya-kaya ini semakin kaya. Kalau dermawan. Kalau kada ya seperti tadi itu doanya hadirin. Hadirin, sekarang ini Masya Allah, orang-orang hadirin kalau untuk bangun masjid, untuk ini ngeluarin uangnya itu nggak seberapa. Tapi kalau untuk hal-hal yang nggak manfaat, mengeluarkannya banyak hadirin. Apalagi anak-anak sekarang kalau sudah Jumat, sholat Jumat di masjid, kalau sudah yang namanya kotak amal itu lewat, disinilah saatnya kita harus jadi dermawan. Keluarkan uang yang ada, masukkan yang merah, minimal yang biru. Jangan yang pucet-pucet itu hadirin. Udah pucet ditutupin lagi. Kenapa kok ditutupin? Takut riak. Siapa yang mau riak? Kalau pian cuman kasih 5.000 sama 2.000 itu yang memuji siapa? Kalau 100.000 pian tutup. Kalau 2.000 kada usah ditutup. Pasti diterimanya 2.000 itu hadirin. Udah 2.000 ngasih, temennya tanya, Masya Allah tumben kasih uang 2.000. Biasanya kada pernah amal. Alhamdulillah, ulun pengen masuk surga. Terus tanya lagi temannya, pian memang kalau masuk surga mau apa? Mau bidadari. Malaikat dengar hadirin, mas, kebun binatang Surabaya itu mau lihat monyet 35.000. Lihat monyet 35.000. Pian mau masuk surga, nikah sama bidadari 2.000. Mas, ini monyet pian nikah.
jangan nikah sama bidadari, sama monyet ini aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dermawan, santri, ulama, khususnya yang para orang-orang yang diberi rizki yang gampang sama Allah, sering berbagi, karena itu nggak akan hilang. Nah, 4 hal ini yang mengangkat derajat seseorang walaupun ilmunya sedikit, tapi yang paling penting akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, maka itu ayo kita yang hadir di majelis yang mulia ini keluar dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak jadi suami yang baik seperti Nabi Muhammad, sabar kepada istrinya, berkata kata-kata yang baik sama istrinya. Ini suami yang baik yang diajarkan Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dalam riwayat yang lain, orang yang terbaik di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, wa altafhum binisaihim, dan yang lemah lembut, tidak pernah membentak-bentak istrinya, itu adalah suami yang pakai akhlaknya Rasulullah. Istri juga begitu. Pian kada pernah masuk surga kalau tidak taat suami, kalau tidak baik dengan suami. Hati-hati. Satu kata-kata istri bisa menghabiskan amalan-amalan bertahun-tahun kalau kepada suaminya kurang ajar. Istri bilang kepada suaminya, kada pernah berbuat baik pian itu, langsung habis amalannya. Jangan pernah dilupakan kebaikan suami. Nurut, istiqomah maulid ke sana kemari, pulang ketemu suami marah-marah. Kada usah maulid, pergi konser aja sekalian sana. Kalau maulid Nabi, pulang bawa akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak muda yang akhlak, khususnya dengan orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua sayangi anak-anak yang muda, pakai akhlak Nabi Muhammad. Dan khususnya para santri berakhlak dengan para ulama, baik gurunya sendiri atau ulama yang lain. Ini ulun ingetin, kada dapat berkah kalau pian kurang ajar sama ulama sama habaib. Ini kadang-kadang kada sadar kalau dia itu tidak berakhlak. Ulun pernah hadir pengajian seperti ini, mau keluar sandal ulun hilang lagi. Ulun cari kiri kanan kada ada. Ulun tanya panitia mana, nggak tahu, Habib dicari nggak mana. Maunya santri baik, ambil sandal saya supaya barokah. Tapi masa barokah curi sandal, hadirin? Keluar, ulun naik mobil kada pakai sandal, katanya panitia, Habib sandalnya dicari kada ada, coba saya ganti sandal saya, Swallow yang 25.000. Ulun beli sandal itu waktu di Mekah umroh harganya 1 juta, diganti Swallow 25.000, hadirin. Ini ulun lebih sakit hati daripada pencurinya tadi, hadirin. Hadirin, kadang-kadang juga santri kalau mau salaman sama habaib, sama kiai, kalau mudah salaman-salaman, kada usah cium pipi kiri, pipi kanan. Itu kada ada sunnahnya. Dan tidak berakhlak yang baik, kita memuliakan ulama dengan cium kiri kanan. Pian ini mau menghormati atau pian LGBT? Udah gitu kadang-kadang Masya Allah keringat berkucuran, langsung cium para ulama kiri kanan jadi kotor semua. Pian mau dapat berkah seperti itu, apa kualat pian? Makanya jangan, sunnahnya cuma cium tangan, atau kalau lama tak jumpa mencium kening. Cium pipi tidak ada dalilnya sunnah ataupun akhlak nabawi. Salaf juga nggak melakukannya. Pipi itu punyanya bini, bukan punya pian. Paham? Jangan pernah gitu-gitu lagi. Ada Habib mana cium tonjok. Kenapa? Barokah Habib. Barokah bukan seperti itu. Barokah itu adab. Kadang pian lihat ada Habib di kerubutin orang, kesian pian. Aduh kalau saya salaman kesian. Pian lihat dengan dari jauh dengan ta'zim, ya Allah. Semoga saya dapat berkahnya Habib ini, Ustadz ini, Kiai ini. Itu lebih banyak berkahnya daripada yang salaman. Tapi kalau memang gak ada orang yang salaman barokah.
Tapi kalau terus kemudian ya ulun kadang-kadang kesian lihat Habib-habib, guru-guru yang digerubut seperti itu dengan alasan barokah. Bukan, nggak ada berkahnya kalau nggak pakai adab. Kadang ada berkahnya, apalagi yang salaman perempuan. Oh, ibu-ibu ini kadang-kadang bahaya hadirin. Ulun berapa kali bawa anak digendong, Habib, anak saya mau salaman, mau barokah, tangannya diginikan. Ulun pegang tangan anaknya, yang cium ibunya hadirin. Kalau cantik itu gak ada apa-apa hadirin. Kalau kada cantik sudah dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu akhlak ini penting, adab ini penting, khususnya untuk kita pencinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi kita semua di majelis yang mulia ini. Semoga kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Pondok Pesantren Babus Salam menjadi pondok yang manfaat dunia dan akhirat. Semoga para pejabat di tanah laut senantiasa diberkahi oleh Allah. Bupatinya, calon bupatinya yang akan datang insya Allah diiringi rahmat oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Khususnya saya senantiasa berdoa bagi para pejabat yang mengirim para santri-santri pondok ke kota Tarim untuk menuntut ilmu. Demi Allah, kau akan bahagia nanti ketika di barzakh, ketika di kuburmu, ketika di yaumil qiyamah. Bahkan baginda Muhammad akan tersenyum melihat wajahmu nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.